Puji nama Tuhan. Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Sebentar kita akan memulaikan ibadah kita. Saya undang Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kita bangkit berdiri, kita angkat lagu pujian. Ku masuk ruang Maha Kudus. Masuk ruang Maha Kudus, haleluya. Ruang Maha Kudus, yang darah anak domba, masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Aku menyembah, haleluya. Masuk ruang Maha Kudus, haleluya. Masuk ruang Maha Kudus, dan darah anak domba, masuk dengan hati menyembah, menyembahmu, sembahmu, menyembahmu, menyembahmu, haleluya. Sebab namamu kudus, haleluya. Sebab namamu kudus, haleluya.
Ibu Kurni membawa kita ke dalam doa pembukaan ibadah. Mari saudara-saudara, kita datang kepada Tuhan, kita dengan hati yang murni, dengan hati yang tulus, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang maha baik, yang maha penuh kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau anak-anak-Mu kami boleh berkumpul pada saat ini Tuhan. Kami rindu memuji, menyembah Engkau Tuhan dan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Engkau berkati Tuhan anak-anak-Mu yang melayani. Engkau berkati kami semuanya ya Tuhan. Supaya kami Tuhan boleh semakin indah di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, Roh-Mu yang menguasai tempat ini Tuhan. Sehingga roh kami Tuhan bebas memuji, menyembah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan disilakan duduk kembali. Kita masih memuji Tuhan, kita angkat lagu pujian, Kesukaan Tuhan Kekuatanku. Saya buka ruang kesaksian bagi Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan cinta kasih Tuhan, waktu dan tempat. Saya persilakan.
Kalau tidak ada yang mau menyaksikan cinta kasih Tuhan, saya undang jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri, kita angkat lagu pujian yang berkata Allah itu bagi kita. Sebagai penolong dalam kesesakan. Allah itu bagi kita, haleluya. Kekuatan bagi kita, buat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan. Dalam kesesakan, sekalipun kita jatuh, bisakah tergeletak. Sekalipun kita jatuh, bisakah tergeletak. Tangan Tuhan selalu menolong. Allah itu bagi kita, haleluya. Tempat perlindungan dan kekuatan bagi kita, tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan, sebagai penolong dalam kesesakan. Sekalipun kita jatuh, kita jatuh, kita akan tergeletak. Kita jatuh, tapi kita akan tergeletak. Tuhan selalu menopang. Sebab tangan Tuhan selalu menopang, haleluya. Selalu menopangku. Sebab tangan Tuhan selalu menopangku. Kita tetap berdiri, sebentar lagi kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita angkat lagu pujian Aku Mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus, haleluya. Mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan jiwaku. Renungkan firman-Mu siang. Kan firman-Mu siang dan malam. Kan berita-Mu dan kulakukan. Engkau tahu ya Tuhan tujuan hidupku. Menyenangkan
Renungkan firman Tuhan, renungkan firman-Mu, siang dan malam, pegang pelitamu dan kulakukan. Kau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah renungkan firman-Mu siang dan malam, pegang pelitamu dan kulakukan. Kau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah hanyalah untuk menyenangkan hatimu, haleluya. Hanyalah untuk menyenangkan hatimu, haleluya. Untuk menyenangkan hatimu. Om Aan membawa kita ke dalam doa firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami di dalam sorga, Bapa kami di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu Tuhan. Kalau sore hari ini kembali kami diberikan kesempatan untuk kami datang beribadah kepada Tuhan. Dan kami sudah naikkan puji-pujian kami bagi Engkau Tuhan. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, biarlah firman Allah yang akan disampaikan oleh hamba-Mu boleh memberikan kekuatan bagi kami, memberikan semangat di dalam kami menjalani kehidupan kami. Urapi hamba-Mu Tuhan, biar hamba-Mu boleh berkata-kata sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya kami semua yang datang sore hari ini kami diberkati oleh firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Untuk acara selanjutnya saya serahkan kepada hamba Tuhan yang melayani. Selamat sore Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Pasang perabotan dulu ya Bapak Ibu ya. Sekarang perabotannya berganti. Puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Begitu luar biasa hari ini saya mengucap syukur kepada Tuhan. Kalau Tuhan kasih kesempatan kami berdiri di depan untuk membawa renungan firman Tuhan, dan terima kasih kepada Ibu Gembala yang begitu mengasihi saya, memberikan kesempatan untuk membawa renungan pada sore hari ini. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini hari Rebo biasanya pelajaran Alkitab, tapi saya menyadarin
saya tidak mengajar, tetapi saya akan belajar membawa renungan firman Tuhan. Tuhan itu sangat baik bagi kita. Tuhan luar biasa, hari demi hari Tuhan pelihara saya dan keluarga saya percaya juga memelihara Bapak Ibu sekalian. Puji Tuhan, kita buka di dalam Efesus 5 ayat 15 sampai 17, karena ini adalah tema kita dalam bulan ini, mempergunakan waktu yang ada, tapi saya kasih tambahan dengan judul Jangan Jemu-Jemu Berbuat Baik. Mempergunakan waktu yang ada. Di dalam Efesus 5 ayat 15 sampai 17, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya bacakan. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. 17. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam 1 bulan ini, hamba-hamba Tuhan bicara semuanya tentang mempergunakan waktu yang ada. Di sini di dalam ayat 15 sampai 17, saya sangat tertarik dengan kalimat yang mengatakan, perhatikanlah bagaimana kamu hidup. Perhatikanlah bagaimana kita hidup. Pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Usahakanlah supaya kita mengerti kehendak Tuhan. Sebelum saya akan bicara tentang banyak hal tentang mempergunakan waktu yang ada dengan tema yang saya tambahin dengan judulnya Jangan Jemu-Jemu Berbuat Baik. Saya akan bicara tentang hari-hari yang jahat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau bicara tentang hari-hari yang jahat, kejahatan dilambangkan dengan gelap. Kalau bicara gelap, kalau bicara tentang kejahatan, bukan gelap lagi sekarang ini, adalah kelam. Kenapa? Kalau kita mikirkan, mulai zaman dahulu saya masih kecil, kalau namanya kejahatan itu biasanya malam hari. Kalau sekarang kan namanya kejahatan tidak lihat waktu. Namanya pencuri kalau zaman dahulu itu pasti malam, nggak tahu kenapa. Nggak ada namanya pencuri itu siang, itu jarang ada. Pencuri itu selalu malam. Kalau ditangkap biasanya pencuri karena lapar. Kalau sekarang enggak. Kejahatan dijadikan gaya hidup. Kejahatan sekarang kenapa? Hari-hari dunia sekarang ini tambah hari tambah jahat. Karena kejahatan dijadikan gaya hidup. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahwa perbuatan jahat itu sepertinya biasa. Contoh sederhananya, menipu itu sudah biasa. Berbohong itu biasa. Tidak setia menyeleweng itu seperti biasa. Itulah kejahatan, seperti biasa. Malah kadang-kadang, maaf nih ya Bapak Ibu, kejahatan dijadikan kebenaran. Contoh sederhana adalah membunuh. Kalau Bapak Ibu dengar berita, membunuh itu adalah suatu kebenaran kalau aliran yang orang lain. Maaf, memenggal kepala orang itu kebenaran. Bagi kita itu adalah mengerikan. Kita yang tahu firman, tahu kebenaran bahwa berbuat kejahatan adalah malu kita melakukan. Sebab itu kebanyakan zaman dahulu namanya kejahatan itu malam hari. Tapi sekarang tidak lihat situasi. Mau siang, bukan pencuri namanya, rampok. Tempat ramai, bukan pencuri lagi namanya, jambret. Dan banyak sekali kejahatan demi kejahatan sekarang ini. Dan sekarang orang yang berbuat jahat nggak cuma orang miskin. Kalau dulu yang jahat, maaf, orang lapar.
mencuri makanan buat makan. Kalau ditangkap karena belas kasihan dikeluarin. Kalau sekarang maaf aja, namanya korupsi itu sudah biasa. Berapa hari yang lalu kita dengar, orang yang korupsi ditangkap KPK, sepedanya aja harganya ratusan juta. Itu istilahnya kejahatan udah dijadikan gaya hidup. Udah biasa berbuat jahat, itu udah biasa. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berapa minggu yang lalu kita dengar berita. Itu bagi saya sangat nggak punya hati nurani. Seorang anak memenjarakan orang tuanya atau ibunya. Seorang anak, ibunya dilaporkan ke polisi, ditahan. Bayangkan hati nurani anak itu kemana? Memang anak itu keluar dari mana? Kan keluar dari ibunya. Ibunya yang mengandung 9 bulan, gembol ke sana, gembol ke kemana-mana. Ngelahirin, kata istri saya kalau orang lahirin itu sakit. Tapi puji Tuhan, biarpun kata istri saya sakit, anak saya 4. Ya, ternyata biarpun sakit, membawa kebahagiaan tersendiri. Sebab itu ibu-ibu berbahagialah menjadi ibu-ibu. Sakit tetap melahirkan. Sebab itu kalau ada anak berani ngelawan orang tua, nuraninya kemana? Inilah menjadi kebiasaan. Melihat anak melawan orang tua itu seperti biasa. Zaman dulu saya masih kecil, maaf ya. Orang tua saya baru ngelihat aja, matanya melotot. Kita nggak berani ngawasin, pasti nunduk. Kalau sekarang lihat orang tua ngelihat anak, mata kita melotot, bilangnya, Pak, lagi kelilipan. Sangat sederhana, tapi itu menjadi kebiasaan baru. Kejahatan kan dosa. Biarpun kecil adalah dosa. Tidak ada dosa besar, tidak ada dosa kecil. Namanya dosa, ya dosa. Tapi bagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan bahwa namanya kejahatan itu sekarang udah ada di mana-mana. Mau di desa, mau di kota, mau siang, mau malam, nggak lihat situasi. Sebab itulah kalau kita berharap dunia lebih baik, nggak akan mungkin. Zaman sekarang Bu, akhir-akhir zaman, dengan jelas dikatakan bahwa orang akan lebih mencintai dirinya sendiri. Orang itu lebih mencintai diri kita sendiri daripada mencintai orang lain. Gak ada peduli. Ada orang jatuh naik motor bukan ditolong malah difoto. Itu zaman sekarang. Kepeduliannya itu sudah gak ada. Sebab itu bagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita yang menjadi anak Tuhan dikatakan anak terang, yang harus menerangi daripada kegelapan. Kita harusnya menjadi berkat. Kita harusnya bermanfaat. Gak usah jauh-jauh, untuk keluarga dulu lah bermanfaat. Jangan kita malah ribut dengan keluarga sendiri. Sebab itu bagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya akan menerangkan dengan di dalam Galatia 6 ayat 9. Dengan apa kita akan mempergunakan waktu dengan dunia sekarang yang sudah gelap ini? Dengan apa kita pergunakan waktu? Bagi Bapak Ibu masih ada kesempatan mempergunakan waktu. Dengan apa kita pergunakan? Di dalam Galatia, haleluya, 6 ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Di sini dikatakan jangan jemu-jemu, berarti ada yang bosan. Mungkin sudah gak sayang lagi melakukan perbuatan baik. Tapi saya tadi ada kata yang mengatakan menuai. Saya ulang lagi, tadi ada kata mengatakan menuai.
Berarti ada yang ditabur. Tabur tuai sampai hari ini bagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan masih berlaku. Kalau Bapak Ibu menanam mangga, yang akan Ibu petik adalah buah mangga. Sekarang musim rambutan. Kalau Bapak Ibu menanam rambutan, yang Bapak Ibu nanti petik adalah buah rambutan. Umpama Bapak Ibu nanam rambutan terus berdoa sambil nangis-nangis jungkir balik umpama. Berharap mendapat mangga, dapat? Dapat kalau dijual ke pasar buahnya dibeliin mangga. Tapi itu nggak akan dapat buah mangga ya keluarnya mangga kalau nanam mangga. Jadi kalau kita mau menanam kebaikan yang kita akan peroleh juga kebaikan. Bahwa tabur tuai sampai hari ini berlaku. Bagaimana kita mau mempergunakan kesempatan itu? Bapak Ibu mau mempergunakan kesempatan yang baik? Haleluya. Aduh, kelihatan kayak ketakutan. Bapak Ibu mau menggunakan kesempatan yang baik? Haleluya. Ada 3 poin Bapak Ibu. Akan saya ceritakan di sini bahwa dalam hal apa kita harus berbuat baik. Dalam hal apa kita harus berbuat baik. Kita baca di dalam Efesus 6 ayat 1 sampai 8. Ini masih ada hubungannya dengan tabur tuai tadi, dengan perbuatan baik tadi. Dalam Efesus 6 ayat 1 sampai 8 itu di dalam perikopnya judulnya taat dan kasih. Taat dan mengasihi. Ini lingkup kecil Bapak Ibu. Ini hanya kecil. Kan saya katakan gak usah kita berpikir terlalu lebar dulu. Di dalam lingkungan keluarga dulu lah. Ya. Ayat ke-8. Ayat yang ke-8 dulu. Ayatnya yang ke-8. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat baik atau menanam perbuatan baik, sesuatu yang baik ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Hasilnya pasti baik. Di dalam lingkup kecil tadi saya katakan bahwa di sini judulnya perikop itu taat dan kasih. Kalau Bapak Ibu taat dan saling mengasihi dalam lingkup kecil, pasti nggak ada ribut. Nggak ada keributan, nggak ada pertengkaran. Kalau semua saling mengasihi. Bagaimana kita mau ribut karena semua saling mengasihi? Berkatnya apa? Ayat yang ketiga. Tapi kita baca dulu di ayat yang ke-1 sampai ketiga. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Ayat 2. Hormatilah ayahmu dan ibumu, ini adalah suatu perintah penting, seperti nyata dari janji ini. Ayat 3 perhatiin. Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Ini satu paket ya, satu paket. Jangan dipisahkan. Kalau Bapak Ibu panjang umur tidak berbahagia, dikasih umur 90 tahun tidak berbahagia, susah. Ibu mau umur 100 tahun tidak berbahagia? Sengsara Bapak Ibu. Buat apa panjang umur gak ada berbahagia? Ini satu paket. Saya ingat ilustrasi Bapak Gembala. Bapak Gembala pernah ngomong begini. Buat apa panjang umur 100 tahun malah gak punya teman? Kenapa? Orang banyak meninggal. Teman-temannya udah banyak meninggal. Saya ingat itu ilustrasi Bapak Gembala. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan bahwa berbahagia dan panjang umur satu paket. Umpama Bapak Ibu berbahagianya aja cuma umurnya hanya 1 hari. Kan kasihan. Masa sehari berbahagia terus meninggal?
aduh kasihan sekali ya. Tapi kalau kita berbahagia dan panjang umur, haleluya. Tapi harus taat dan mengasihi. Taat dan mengasihi. Gak usah jauh, lingkup keluarga dulu. Lebih jelas di dalam Kolose 3 ayat 18 sampai 25. Ini masih lingkup keluarga. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagai seharusnya di dalam Tuhan. Ayat 19. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Saya suka baca ayat ini, suka dengar ayat ini waktu biasanya dalam pemberkatan pernikahan. Ini janji loh, janji pernikahan. Tapi kebanyakan kalau udah setahun, 2 tahun, lupa janji ini. Berbuat kasar. Suruh tunduk, nunduk gitu. Jadi enggak mengerti gitu ya. Puji Tuhan saya waktu menikah enggak pakai ayat ini. Benar, saya waktu menikah enggak pakai ayat ini. Kenapa saya menikah enggak pakai ini? Karena saya menikah saya di depan penghulu Bapak Ibu. Saya menikah di hadapan penghulu. Jadi kalau Bapak Ibu mengerti kenapa di hadapan penghulu. Dulu waktu saya menikah, mas kawin 1.000 perak. Sah. Tahun gini sah. Tentu Ibu tahu ngerti maksudnya. Hanya 1.000 mas kawin sah. Karena hidup saya dulu waktu itu masih susah. Hanya mas kawinnya uangnya 1.000. Jadi Bapak Ibu kalau saya di depan Bapak Ibu di sini. Itu hanya kemurahan Tuhan. Ini mukjizat. Kalau Tuhan telah memilih kita sebagai umatnya, sebagai hamba Tuhannya, mau lari kemanapun, sembunyi kemanapun, pasti Tuhan kejar. Tuhan belokkan kalau kita nggak mau. Kalau Tuhan belokkan prosesnya sakit Bapak Ibu. Saya alami sendiri. Sebab itu yang belum punya pasangan hidup, hati-hati cari pasangan hidup. Jangan hanya jatuh cinta doang. Saya udah jatuh cinta. Oh itu dasar baik memang jatuh cinta. Gak cukup. Memang kita menikah hanya jatuh cinta. Gak cukup Bapak Ibu. Gak cukup. Saya mengalami sendiri. Bagaimana kalau kita jauh dari hadapan Tuhan. Di proses Tuhan sakit. Saya nggak sakit, tahu-tahu harus operasi usus buntu. Itu saya alami. Itu mulainya saya bersama keluarga dimulainya dari situ. Saya bisa kembali di hadapan Tuhan. Waktu saya pulang kerja jam 4 sore nyampe rumah, tahu-tahu saja badan saya panas. Saya bawa ke dokter, oleh dokter bilang, Pak usus buntunya mau pecah. Jadi Bapak harus ke rumah sakit di Sumber Waras. Waktu itu saya masih di Jakarta. Saya udah menikah dengan istri saya. Istri saya dulu, belum anak Tuhan. Tapi atas kemurahan Tuhan, dari disitulah awalnya Tuhan jamah. Keluarga saya. Diproses, karena kita suka, lari. Kita udah dipilih menjadi umatnya, suruh berbuat baik, lari. Suruh taat, lari. Suruh mengasihi, nggak mau. Tapi berkatnya mau. Kita ke gereja hanya dicari apa? Kekayaan, bukan kemuliaannya Tuhan. Ini yang paling sering terjadi, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Oleh kemurahan Tuhan saja sekali lagi, saya ada di depan ini. Ini hanya mukjizat. Saya nggak punya berpikir saya harus menjadi hamba Tuhan. Karena Bapak Gembala saya aja yang selalu mengasihi saya. Setiap hari saya dapat firman. Seminggu bisa 4 kali saya dengar firman Pak Gembala di Jakarta, di Cianjur. Terus menerus. Lama-lama hancur juga hati. Saya berdiri berkat doanya Bapak Gembala. Jadi bagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Sekali lagi ingat baik-baik. Yang punya anak, yang belum keluarga. Carilah pasangan. Anak terang harus sama anak terang.
Nggak boleh abu-abu. Nanti kalau Tuhan proses kembali sakit. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam hal yang kecil, lingkup kecil, kalau semua mengasihi Bapak Ibu, hubungan anak sama orang tua baik, semua saling mengasihi. Kalau kita rukun sama sesama rukun, sama tetangga rukun, sama jemaat rukun. Di dalam Mazmur 133 ayat 1 sampai 3, hanya 3 ayat. Kalau kita rukun, berkatnya dicurahkan bagi kita. Amin. Nah, ini ada, dibaca aja. Bapak Ibu yang baca. 2, 3. Haleluya. Kesanalah. Tuhan memerintahkan berkat kehidupan selama-lamanya. Kemana? Orang yang rukun tadi. Bukan orang yang ribut. Jadi kalau Bapak Ibu mudah mengasihi keluarga sayang, nggak ada keributan dalam rumah tangga, sama tetangga baik, udah hidup berbahagia, panjang umur, diberkati Tuhan, kan tinggal haleluya, amin. Tinggal haleluya. Jadi masalahnya di mana? Masalahnya kita tidak mau melakukan taat kepada Tuhan. Berbuat baik. Pengen diberkati tapi nggak mau peduli sama yang lain. Maunya Tuhan berkati saya. Tidak salah doa begitu. Tapi kapan kita mau jadi berkat? Sekali lagi, kapan Bapak Ibu menjadi berkat? Kita suka khawatir. Aduh Tuhan, beras saya udah mau habis. Yang toko beras mah nggak takut habis. Banyak beras. Aduh Tuhan, banyak. Kalau orang-orang banyak uang, nggak terlalu khawatir. Tapi nggak cuma uang, nggak cukup beras, banyak. Kebahagiaan nggak cuma harta. Kebahagiaan itu hanya miliknya Tuhan. Amin. Kebahagiaan itu miliknya Tuhan. Jadi bagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini saya bersaksi. Bulan ini Januari, anak saya 2 orang yang kuliah di Malang, harusnya bulan ini harus membayar uang semester. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan tentunya tahu ya, pelayanan saya atas kebaikan Bapak Gembala dikasih kesempatan melayani daerah Cilaku. Bulan ini harus membayar uang semester, anak saya bilang, Pak harus membayar uang semester bulan Januari. Tapi atas kemurahan Tuhan, 2 minggu yang lalu saya dapat WA. Pak Muji, saya bantu buat biaya uang semesternya. Amin. Kenapa? Karena Tuhan itu tidak pernah mengecewakan. Tuhan tidak lalai dengan janjinya. Tuhan tidak akan mempermalukan umatnya. Cuma kita itu sering khawatir, ini itu. Tapi sebenarnya Tuhan itu telah menyediakan berkat. Yang perlu kita tanggung jawab kita ini loh yang perlu. Jangan kita mikirin Tuhan berkati saya. Nggak usah minta, Tuhan udah sediakan. Yang perlu kitanya berbuat apa di dalam waktu yang Tuhan beri kesempatan ini. Kalau Bapak Ibu menggunakan waktu sebaik-baiknya, jangan takut hari esok. Karena Tuhan telah menyediakan berkat-berkatnya. Haleluya. Jadi nggak usah khawatir. Tahun 2020 sangat luar biasa.
Jujur bagi saya bisa ngelewatin tahun 2020 luar biasa. Saya mendapat pengalaman yang luar biasa. Tuhan izinkan persoalan saya sangat luar biasa. Sampai saya nggak tahan. Biasanya kalau ada masalah saya doa bergumul sendiri. Saya nggak tahan karena masalah saya berat. Tuhan izinkan ternyata itu. Saya ngadu ke Bapak Gembala. Saya ceritakan masalah saya waktu Bapak Gembala masih hidup. Bapak Gembala doakan saya. Dan waktu saya didoakan, saya nangis kayak anak kecil. Aneh memang. Waktu saya sering dimarahin Bapak Gembala, saya nggak pernah nangis. Tapi waktu saya didoain Bapak Gembala di kapten, di rumah, saya nangis. Saya sering dimarahin Bapak Gembala. Jujur saya sering dimarahin Ibu Gembala saksinya. Saya sempat dimarahin paling dari rumah sampai Cisarua pernah. Sampai Bu Gembala kasihan. Pak, Bapak pulang aja nih, kuncinya minta. Sini saya minta. Pak Puji pulang. Karena mungkin Bu Gembala kasihan lihat saya dimarahin. Tapi saya nggak nangis. Tapi waktu bulan yang tahun 2020, saya didoain Bapak Gembala nangis. Urapan Tuhan luar biasa waktu itu. Dan Bapak Gembala ngasih nasihat gini ke saya. Jangan takut, Tuhan telah sediakan pintu-pintu berkat bagi saya. Jadi kalau ada pintu yang lain ditutup, Tuhan akan bukakan yang lain. Yang lain ditutup, lainnya lagi dibukakan lagi. Itu nasihat Bapak Gembala. Sampai sekarang masih saya ingat. Jadi kalau saya bisa ngelewatin tahun 2020, itu atas kemurahan Tuhan dan doanya Bapak Gembala. Jadi bagi Bapak Ibu sekalian, jangan takut. Masalah apa sih yang kita takutkan? Tuhan lebih besar daripada masalah. Tuhan lebih berkuasa. Tuhan lebih ajaib. Suka kita kan ngatakan begitu. Tapi kalau ada masalah, maaf, suka nangis-nangis. Sepertinya Tuhan tidak berkuasa. Ada haleluya Bapak Ibu? Poin yang kedua. Haleluya, terlalu lama di poin yang pertama. Ternyata Bapak Ibu, untuk berbuat baik itu, haleluya, tidak mudah. Untuk berbuat baik itu ternyata ada halangannya. Jangan dikira kalau kita berbuat baik, terus gampang gitu. Ternyata orang berbuat baik pun ada halangannya. Coba Bapak Ibu orang gereja tulis persembahan kasih bagi ke orang-orang. Pasti bilang, wah mau mengkristenisasi ya. Itu jelas. Itu jelas. Tapi itu bukan halangan kita berbuat baik. Dulu saya waktu di kampung masih kecil, saya sering lihat setiap ada sumbangan gitu. Rata-rata itu dari gereja. Gak tahu gereja itu paling cepat aja. Setiap ada musibah banjir, gereja keluar dulu. Pokoknya sumbangan paling cepat itu biasanya dari gereja. Tapi sekarang gak tahu kenapa dari gereja itu cahayanya udah mulai redup. Udah jarang gitu. Malah dari organisasi lain saya lihat waktu di berapa tahun yang lalu kalau nggak salah. Bansos, bantuan sosial, pengobatan gratis, katarak dan sebagainya. Bukan dari orang Kristen. Terus kemana itu? Yang orang bilangnya Allah itu kasih. Terus kemana itu? Itu bukan menjadi halangan untuk berbuat baik. Coba kita baca di dalam Matius 12 ayat 9 sampai 14. Setelah pergi dari sana, Yesus masuk ke rumah ibadat mereka. 10. Di situ ada seorang mati sebelah tangan kanannya. Mereka bertanya kepadanya, bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat? Maksud mereka ialah supaya dapat mempersalahkan Tuhan. 11. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, jika seorang dari antara kamu mempunyai seekor domba, dan domba itu terjatuh ke dalam lubang pada hari Sabat, tidakkah ia akan menangkapnya dan mengeluarkannya?
12. Bukankah manusia jauh lebih berharga dari domba? Saya ulang. Bukankah manusia jauh lebih berharga daripada domba? Karena itu boleh berbuat baik pada hari Sabat. 13. Lalu kata Yesus kepada orang itu, ulurkanlah tanganmu, dan ia mengulurkan tangannya, maka pulihlah tangannya itu dan menjadi sehat seperti tangan yang lain. 14. Lalu keluarlah orang Farisi itu bersengkokol untuk membunuh Tuhan. Tuhan mau menolong orang, tetapi orang Farisi yang tahu firman menghalang-halangi. Firman dijadikan alat untuk menghalangi perbuatan baik. Hati-hati. Hati-hati. Kita tahu firman, jangan gara-gara firman kita tidak mau berbuat baik. Saya rindu Bapak Ibu yang sudah mengenal firman harusnya berbuat baik seperti yang dilakukan Tuhan Yesus. Kalau kita baca juga di dalam Yohanes 11 ayatnya yang 41 sampai 48. Itu bicara tentang Lazarus yang dibangkitkan. Ini sama. Orang yang tahu firman, Yesus yang menyembuhkan, membangkitkan Lazarus dari orang mati. Orang Farisi apa? Iri hati. Karena apa? Banyak orang sayang kepada Tuhan Yesus. Orang Farisi iri hati. Hati-hati. Jangan sampai ada orang berbuat baik, kita bukannya ikut berbuat baik, tapi malah iri hati. Ini orang tahu firman loh. Jadi saya rindu Bapak Ibu. Kitanya yang harus tahu firman Tuhan, harusnya lebih berbuat baik. Bukannya melarang orang berbuat baik. Ini lebih luar biasa. 1 Petrus 2. Orang berbuat baik ternyata harus menderita. 1 Petrus 2 ayat 20 sampai 21. Haleluya. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik, dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia dari Allah. Kalau Bapak Ibu berbuat baik, menderita, itu adalah anugerah dari Tuhan. Haleluya. Ayat yang 21, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagi kamu, supaya kamu mengikuti jejaknya. 1 Petrus 3 ayat 13 sampai 14. Ini lebih jelas. 1 Petrus 3. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Ayat 14. Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Bapak Ibu mau berbahagia? Jangan takut berbuat baik. Biarpun harus menderita. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti dan janganlah Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ternyata untuk berbuat baik ada halangan. Zaman sekarang pun tahu orang yang berbuat baik ada yang iri hati. Bisa menderita firman Tuhan, tapi Tuhan begitu baik. Kita dibalas dengan kebahagiaan. Ada amin Bapak Ibu. Mau berbuat baik, mau taat, mau mengasihi.
Poin yang ketiga. Haleluya. Segala sesuatu ada waktu. Tadi bilang menabur kebaikan, yang menabur kejahatan, semuanya ada buahnya. Haleluya. Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai 3. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ayat 3. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan. Ada waktu merombak, ada waktu untuk bangun. Lompat ayat 17. Perhatiin baik-baik. Ayat yang ke-17. Berkatalah aku dalam hati, Allah akan mengadili. Ingat bahasa baik-baik. Allah akan mengadili atau menghakimi. Segala sesuatu yang kita perbuat, nantinya Tuhan akan mengadili. Sekarang kita mau tanya, Bapak Ibu udah berbuat baik? Mau buah yang baik? Haruslah berbuat yang baik. Allah mengadili baik orang benar maupun yang tidak adil, karena untuk segala hal dan segala pekerjaan ada waktunya. Kalau Bapak Ibu berbuat baik, pasti dapat hadiah dari Tuhan. Kalau Bapak Ibu berbuat jahat, otomatis juga Bapak Ibu akan mendapat hukuman. Tergantung kita. Kesempatan yang Tuhan telah berikan. Waktu yang Tuhan telah berikan. Pakai apa kita pergunakan? Di dalam Amsal 22. Ayatnya yang ke-8 sampai ke-9. Orang yang menabur kecurangan, haleluya, akan menuai bencana. Dan tongkat amarahnya akan habis binasa. Ayat 9 berarti. Baca sama-sama. 2, 3. Orang yang baik hati. Karena ia bisa membagi, berarti orang kaya. Orang membagi, berarti orang kaya. Jadi kalau kita menabur kebaikan dan kebaikan, kita diberkati oleh Tuhan. Tergantung kita sekarang. Mau atau tidak berbuat baik terhadap, gak usah jauh-jauh, sesama kita. Tengok kiri, tengok kanan sekarang. Lihat aja tengok kiri. Itu sesama kita. Bukan lawan-lawan kita. Bukan musuh-musuh kita. Itu yang kita kasihi. Gak usah jauh-jauh. Tengok kanan, tengok kiri kita. Amin Bapak Ibu. Mau diberkati oleh Tuhan? Mau berbuat baik? Ayat yang terakhir. Saya tutup kitab saya karena di situ ada. Saya undang semua yang main musik maju ke depan. Di dalam Matius 5 ayat yang terakhir. Matius 5 ayat 14 sampai 16. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Ayat 15. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Semua saya undang bangkit berdiri, kita baca ayat 16. Semua saya undang bangkit berdiri. Baca sama-sama ayat 16. 2, 3. Mau kita berbuat baik, dilihat orang, yang kita muliakan hanya satu nama, yaitu Tuhan
Yesus Kristus. Sekian renungan pada sore hari ini. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Kau usah buka. Kita angkat pujian. Hidup ini adalah kesempatan. Haleluya. Yang bisa nyanyi keras-keras ya. Saya juga masih belajar. Haleluya. Hidup ini adalah kesempatan. Haleluya. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Dari atas sekali lagi. Hidup ini adalah kesempatan. Haleluya. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat, oh Tuhan. Haleluya. Yesus. Haleluya Tuhan. Engkau baik. Benar Tuhan. Haleluya. Pakailah hidupku Tuhan. Tuhan, Engkau mampukan kami Tuhan menjalani hidup Tuhan. Kau tahu kelemahan kami. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hidup ini adalah kesempatan. Tuhan masih memberi kesempatan kepada kita. Maukah pakai kesempatan yang baik untuk berbuat baik, untuk mengasihi, untuk taat kepada Tuhan dengan segala aturan yang ada. Sekali lagi, pakailah. Mumpung kita masih kuat untuk melayani Tuhan, masih kuat memuji untuk Tuhan. Pakai hidup ini hanya untuk satu nama, yaitu Yesus Kristus. Sekali lagi saya undang nanti yang bertugas dengan lagu pujian dari atas sekali lagi. Adalah kesempatan, haleluya. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara, oh Tuhan. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Haleluya. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Haleluya. Acara selanjutnya saya serahkan yang bertugas. Oh Tuhan. Sudah jadi berkat. Dengan kasih nanti Bapak Iyong tampil di depan dan berdoa untuk kita semua. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita satu dalam doa. Segala pujian syukur kami kembali kepadamu Bapa yang kami sapa di dalam nama Yesus.
Terima kasih kalau sore ini kami boleh mendengar suara-Mu Tuhan. Kami boleh mendapatkan berkat yang indah di dalam kehidupan ini. Biarlah hari-hari bersama Engkau Tuhan kami boleh jalani. Karena hari-hari ini jahat, hari-hari ini Tuhan, kami perlu Engkau menyertai kehidupan kami. Tuhan, ada waktu, ada masa kami tidak berdaya Tuhan. Selagi kami kuat, kami serahkan hidup ini kepadamu. Pakailah seturut kehendak-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih hamba-Mu yang sudah memberitakan firman. Engkau pakai lebih heran lagi di mana mereka berada. Tuhan, apa yang menjadi kerinduannya Engkau Tuhan yang mencukupi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami semua sudah Engkau berkati dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, sebentar kami memberikan persembahan Tuhan. Engkau pakai tangan-tangan kami, berikan Tuhan hati yang rela untuk memberi Tuhan. Hati yang bergembira ketika kami dituntut untuk memberi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar berkat ini Tuhan datang daripada-Mu, kami kembalikan kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa serta mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.